Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku? Sehat semua? Bagaimana puasa kalian hari ini? Lancar? Karena lagi PSBB, ini tadi sebenarnya Bu Sofi sama Bu Anin mau ke sekolah. Karena banyak jalan yang ditutup, jadi kita bikin video masing-masing di rumah. Nah, hari ini hari kedua kita pondok Ramadan di rumah ya. Untuk tugas yang kemarin tadi Bu Sofi lihat masih banyak yang belum ngirim. Nah, kalau nggak segera dikerjakan nanti bakal numpuk tugasnya, soalnya bakal ada tugas-tugas yang lain lagi. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari tentang keajaiban-keajaiban Al-Quran. Oke, setelah ini bakalan ada Bu Anin yang mau cerita sedikit tentang keajaiban-keajaiban Al-Quran. Langsung saja, silahkan Bu Anin. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Apakah Ramadan kali ini anak-anak sudah banyak membaca Al-Quran? Nah, karena pondok Ramadannya di rumah, kali ini Bu Anin mau membahas tentang keajaiban Al-Quran. Nah, kenapa sih kita kok harus belajar keajaiban Al-Quran? Seperti yang kita tahu, Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam, dan kita sebagai umat Islam harus menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Meskipun selama ini kita masih kecil, kita cuma belajar Arabnya aja, baca Arabnya aja, nggak tahu artinya. Nah, kali ini Bu Anin pengen kita belajar lebih dalam tentang keajaiban Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan 14 abad yang lalu kepada Rasulullah. Waktu itu seperti diceritakan di buku SKI, firman Allah disampaikan sama malaikat Jibril, ada berbagai macam caranya. Yang jelas Al-Quran itu sudah dibukukan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita sekarang menggunakan Al-Quran untuk pedoman hidup sehari-hari. Nah, Bu Anin pernah dengar ya, banyak orang-orang luar negeri yang non-muslim itu meragukan kebenaran Al-Quran. Dikiranya Al-Quran itu buatannya Rasulullah sendiri. Rasulullah yang ngomong-ngomong sendiri, bukan dari Allah gitu. Terus ternyata banyak umat muslim yang pinter-pinter itu, yang ilmuwan-ilmuwan itu meneliti isinya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ternyata juga menunjukkan bukti-bukti ilmiah yang baru diketahui bisa dibuktikan akhir-akhir ini ketika teknologi kita sudah bagus. Misalnya, nanti Bu Anin cerita tentang ada dinding laut, terus ada api di dasar laut, dan juga gunung sebagai pasak atau paku. Nah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Tapi orang-orang zaman dahulu itu nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Karena nggak bisa, misalnya nggak punya pesawat buat lihat di atas laut, nggak punya kapal selam buat lihat di dalam laut kayak gitu. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan itu dan di dalam Al-Quran. Sedangkan Rasulullah kan kurang bisa membaca, bahkan nggak bisa membaca. Kalau nggak Allah yang ngasih tahu Rasulullah itu dari mana? Nah, itu kan kebenarannya Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu benar-benar Allah yang berfirman kepada Rasulullah sehingga Rasulullah bisa menjelaskan seperti itu. Nah, yang pertama seperti Bu Anin bilang tadi, ada pembahasan tentang dinding laut. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah bisa memberi pembatas antara laut yang satu dengan laut yang lainnya. Padahal kalau kita pikir gampangnya, biasanya kalau kita nyampur air ya udah kecampur gitu aja. Tapi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ada pembatas antara laut satu dan laut yang lainnya, yaitu nanti dinding laut. Ternyata laut itu punya pembatas, kayak ada pembatas gitu. Ada misalnya Laut Merah sama misalnya dari Samudra Pasifik sama Samudra Hindia
terus ketemu airnya itu nggak langsung nyampur, jadi kayak ada dindingnya gitu, nggak bisa nyampur. Nanti kita bisa cek ya di video kali ini. Cek. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, gimana? Seru kan? Terus yang kedua, tadi Bu Anin bilang ada api di dasar laut. Kalau kita pernah nonton SpongeBob, waktu itu ada episode dimana SpongeBob kayak bakar-bakar gitu di dalam laut. Masa itu api bisa di dalam laut? Padahal kan api itu kalau kena air laut kan kena air lah, itu pasti mati kan. Pasti orang zaman dulu juga mikirnya kayak gitu. Tapi kemudian tahun berapa itu ada penyelam yang masuk di antara yang menyelam di dasar laut, kemudian menemukan ada magma api yang keluar dari dasar laut. Jadi di dalam laut itu ada apinya juga. Tuh, nah ternyata 14 abad yang lalu sebelumnya, jauh sebelumnya, itu sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi nggak mungkin kan Rasulullah ada mengarang kalau ada api di dalam laut gitu. Jadi itu pasti firman-Nya Allah yang menunjukkan kebesarannya bahwa ada api di dasar laut. Nah, gimana itu ceritanya? Bisa kita lihat di cek video ini. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
terakhir Bu Adin mau menjelaskan tadi apa ya? Oh ya, gunung sebagai pasak. Pasak itu apa sih? Pasak itu paku. Jadi gini, bumi kita ini Allah nyiptakannya berlapis-lapis. Bu Adin pernah cerita ya, ada inti buminya, ada kerak buminya. Jadi bumi itu ibaratnya kayak lapisan bola gitu. Habis inti bumi itu ada kerak mantel bumi. Nah, mantel bumi, terus di antara mantel sama nanti ada kerak bumi di atasnya itu ada magma yang Bu Anin pernah ceritakan. Nah, gini, jadi karena ada magma itu kan kayak tanah tapi besi logam tapi cair gitu ya. Antara mantel sama kerak buminya itu sebetulnya kalau seandainya ndak ada gunung itu dia bergerak terus sampai permukaan bumi ndak bisa ditempati lagi karena gempa terus. Tapi Allah menciptakan gunung, nanti ada gunung asal muasal gunung tabrakan atau keluar magma terus mengering, itu sebagai pasak alias biar nancep antara kerak sama mantelnya, sehingga ketika kita duduk di atas, berdiri di atas tanah seperti ini tidak akan gempa, tidak akan goyang-goyang, nggak kerasa karena ada gunung. Kalau kamu lihat gunung itu menjulang tinggi sekali, ternyata itu gunung itu yang menjulang itu cuma sebagian kecilnya aja, ada bagian dalamnya yang menancap, yang nanti disebut akar gunung menancap di dalam tanah, yang itu yang membuat tanah tidak bergoyang-goyang gitu. Jadi kayak paku gitu loh, ada bagian atasnya terus ada bagian yang nancap kayak gitu. Nah, bisa kamu lihat di dalam Al-Quran itu ada di surat Ar-Rahman kalau nggak salah itu gunung sebagai pasak. Nanti bisa kita lihat zaman dulu sudah dituliskan di dalam Al-Quran, padahal ahli geologi baru tahu akhir-akhir ini aja ketika sudah ada teknologi yang bisa lihat di dalam tanah. Nah, bisa kamu cek videonya, cek berikut ini. Ada 3 keajaiban Al-Quran yang Bu Anin sampaikan kali ini. Nah, semoga setelah kita nonton video kayak tadi, kita semakin mendalami Al-Quran, semakin yakin kalau oh ternyata agamaku benar ya, agamaku dari kitab suci Al-Quran ini benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah gitu. Jadi hari ini tugasnya Bu Anin kasih tugas dulu, kamu pilih salah satu dari keajaiban yang dijelaskan sama Bu Anin tadi, dipilih mana yang menurutmu menarik. Misalnya, wih, menurutku ternyata ada dinding laut ini menarik sekali ya, kayak gitu. Menarik sekali, pilih salah satu. Nah, setelah pilih salah satu, di dalam video tadi kan ada ayat Al-Qur'annya.
kalian nanti tuliskan ayat Al-Qur'annya beserta terjemahannya, lalu kamu jelaskan kenapa kok keajaiban itu yang menarik. Misalnya, menurutku yang paling menarik itu dinding laut, karena dinding laut itu bla 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 bla. Aku tidak pernah mengetahuinya sebelumnya, seperti agar-agar ya, kayak ada dindingnya gitu. Bisa dituliskan sendiri, dituliskan. Boleh dikarang bebas seperti pendapatmu sendiri, boleh sedikit aja. Yang penting terjemahannya sama Arabnya juga ditulis ya. Oke, selamat bekerja. Penjelasan dari Bu Anin sudah usai. Silahkan, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.